يا معاشر المسلمين وسكرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يقول فقد لغوا، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجميع رحمكم الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal istiqamah wa nahana 'anit tafarruqi wal khusumah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, hadirin jamaah salat Jumat yang berbahagia. Yang pertama, marilah kita bersama-sama menjadikan puja dan puji syukur Allah Rabbul Izzah, di mana pada kesempatan yang penuh barokah ini kita bersama masih ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama hadir di dalam majlis yang penuh barokah ini dalam rangka menjalankan salah satu syariatnya, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat
yang merupakan kewajiban bagi kita setiap 1 minggu sekali. Yang ketiga, marilah kita bersama-sama mengadakan muhasabah, mengadakan koreksi ke dalam diri kita masing-masing. Sejauh mana apa yang telah diperintahkan oleh Allah bisa kita lakukan, dan sejauh mana pula apa yang dilarang oleh Allah bisa kita tinggalkan. Kalau itu bisa kita laksanakan, yang diperintah bisa kita lakukan, yang dilarang bisa kita tinggalkan, insya Allah kita akan termasuk kepada kelompok orang-orang pilihan dengan predikat yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan predikat al-muttaqin, yang pada akhirnya kita akan dimasukkan ke dalam surganya, yaitu surga Jannatun Na'im. Selanjutnya, hari ini merupakan Jumat terakhir di bulan kelima, atau bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah, di mana saudara-saudara kita pada hari ini yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka bersama-sama menunggu suatu kegiatan rangkaian ibadah haji yang disebut dengan jumrah pada tanggal 12 Dzulhijjah, yang kemudian mereka akan kembali ke maktabnya masing-masing kalau mengambil tanggal 12. Tetapi kalau masih besok yang akan kembali, maka ia akan melaksanakan jumrah yang terakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang penuh berkah ini, pelaksanaan ibadah haji tahun ini seperti yang kita lihat dan yang kita dengar dari berbagai media massa, alhamdulillah tidak terlalu banyak pemberitaan-pemberitaan yang cukup membuat kita terharu. Berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji tahun kemarin, di mana saudara-saudara kita kadang-kadang antara satu kelompok dengan kelompok yang lainnya dalam satu bimbingan ibadah haji ditempatkan dalam maktab atau hotel yang berbeda, sehingga kelompok bimbingan ibadah hajinya mencari di mana keberadaannya. Sehingga tahun ini dikembalikan lagi kepada yang dulu. Semua kelompok bimbingan ibadah haji, semua keluarga suami istri dikumpulkan menjadi satu. Tahun kemarin tidak sedikit yang antara satu keluarga berbeda tempat maktabnya, sehingga terpontang-panting mencari keluarganya. Alhamdulillah tahun ini kita sama-sama mendengarkan tidak ada keluhan-keluhan seperti itu. Mudah-mudahan ke depan pelaksanaan ibadah haji semakin bagus, sehingga negara hadir memberikan layanan yang terbaik kepada warga negaranya. Hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, haji adalah rukun Islam yang terakhir. Bagi mereka yang bisa melaksanakannya, maka sempurnalah rukun Islamnya. Oleh karena itu, melaksanakan ibadah haji menjadi dambaan semua umat Islam. Yang satu kali melaksanakan ingin 2 kali, yang 2 kali melaksanakan ingin yang ketiga kalinya. Begitu juga yang seterusnya. Oleh karena itu kemudian negara membatasi bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, dibatasi dalam 10 tahun ke depan ia baru bisa mendaftar haji. Oleh karenanya maka antrian pendaftaran haji mulai berkurang karena negara menggunakan pembatasan kepada orang-orang yang pernah melaksanakan ibadah haji. Ia tidak diperbolehkan untuk mendaftar secara langsung, maka ia hanya bisa untuk mendaftar dalam 10 tahun ke depan. Oleh karena itu, para hadirin jemaah sholat Jumat yang berbahagia, kewajiban melaksanakan ibadah haji ini sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ayat ini dimulai dari lafal walillahi, maka hendaknya karena Allah. Ini betul-betul peringatan kepada orang yang melaksanakan ibadah haji. Jangan ada niat yang lain. Walillahi, maka hendaknya hanya karena Allah Subhanahu wa taala ia melaksanakan ibadah haji, jangan karena yang lainnya.
Begitu juga dalam ayat yang lain disebutkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Juga diingatkan bahwa umrah dan haji hendaknya juga lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka untuk melaksanakan ibadah haji itu walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban melaksanakan ibadah haji itu bagi mereka yang memiliki kemampuan. Oleh para ulama, istita'ah diberikan beberapa penafsiran. Yang pertama, istita'ah adalah sehat jasmani dan sehat rohani. Mengapa harus sehat? Karena ibadah haji adalah ibadah badaniah. Ibadah haji adalah ibadah fisik yang memerlukan kesehatan secara prima. Oleh karena itu, bagi mereka yang akan melaksanakan haji, kesehatan fisiknya dikontrol oleh negara melalui puskesmas terdekat orang-orang yang akan melaksanakan ibadah haji, sehingga ia akan membawa buku kesehatan haji, sehingga ketika waktunya akan melunasi ibadah haji, di dalamnya sudah tercetak dia sehat secara fisik. Bagi mereka yang tidak sehat secara fisik, buku kesehatan hajinya juga diberitahukan, sehingga dia tidak berikan kesempatan untuk melunasi ibadah haji. Itulah aturan-aturan negara yang telah dibuat oleh negara untuk memudahkan warga negaranya. Kemudian sehat jasmani dan juga sehat rohani. Kemudian juga yang kedua, bahwa mampu di sini adalah aman dalam perjalanan dan aman tempat tujuan, aman dari peperangan dan juga aman dari penyakit menular yang mematikan. Maka menjadi perhatian betul. Negara sudah pernah menunda keberangkatan jamaah haji tahun 2021-2022 kemarin karena adanya penyakit menular yang mematikan yang kita kenal dengan istilah COVID. Karena adanya penyakit menular yang mematikan, sehingga negara tidak memberangkatkan jamaah haji ketika itu, sehingga dengan demikian maka aman dari penyakit menular itu juga menjadi salah satu syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang ketiga, maka untuk berangkat ibadah haji harus mampu secara finansial dan terdaftar secara resmi dalam Siskohat Haji. Artinya bahwa warga negara Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji, maka hendaknya menggunakan sarana formal yang disediakan oleh negara melalui Kementerian Haji saat ini. Daftarlah kepada bank-bank yang sudah ditunjuk, maka disitulah akan mendapatkan yang namanya waiting list, daftar tunggu, kapan kita akan berangkat. Maka tahun ini pemerintah Arab Saudi sudah tidak mengeluarkan visa lagi yang disebut dengan haji furoda. Sehingga berhati-hatilah kalau ada orang yang masih menawarkan keberangkatan haji yang tidak melalui jalur formal. Maka kalau terjadi apa-apa, negara tidak bisa ikut bertanggung jawab. Oleh karena itu sekali lagi, bagi mereka yang sudah terdaftar dalam Siskohat Haji, maka bisa dilihat tahun berapa dia akan berangkat. Dan kalau tahun kemarin yang berangkat tahun ini, mereka yang sudah mendaftar sekitar tahun 2012, maka berangkatnya tahun ini. Sehingga tahun depan yang akan berangkat kemungkinan yang sudah mendaftar tahun 2013. Dan kalau kita mendaftar tahun ini untuk berangkat haji, menurut teman-teman yang baru mendaftar, daftar tungguan hajinya sekitar 38 tahun yang akan datang, kita akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Kota haji sekarang sudah dirubah, kalau dulu per provinsi, sekarang kota hajinya digeser menjadi per kabupaten dan kota. Sehingga antara Surabaya dengan kota yang lain, itu berbeda daftar antriannya. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara, yang menjadi kewajiban kita kalau memang ingin mendaftarkan haji, kalau memang sudah memiliki uang untuk mendaftar haji, saat ini masih dalam posisi 25 juta. Untuk mendapatkan porsi haji, silahkan mendaftar secara resmi, maka secara syariat
kita telah ikut mendaftar. Kalau kemudian ternyata Tuhan berkehendak lain, takdirnya berbeda, maka secara syariat kita telah berusaha untuk melaksanakan ibadah haji, dan uang yang kita daftarkan tidak akan hangus, itu akan diberikan kepada ahli waris. Apakah dilanjutkan? Apakah diambil oleh ahli warisnya? Itulah para hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, maka untuk melaksanakan ibadah haji itu adalah secara resmi melalui tempat-tempat yang resmi seperti yang telah diedarkan oleh negara melalui Kementerian Haji. Yang terakhir, punya uang saja tidak cukup, tetapi juga harus mengerti ilmunya manasik haji. Orang yang akan melaksanakan ibadah haji sekalipun uangnya banyak, tetapi kalau tidak mengerti ilmunya manasik haji, maka percuma dia memiliki uang banyak. Oleh karena itu, maka kemudian negara memberikan jalan kepada jemaah haji untuk belajar manasik haji melalui kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji. Silahkan memilih kelompok-kelompok bimbingan ibadah haji yang kita sukai. Maka dengan bimbingan kelompok ibadah haji itu, maka kemakruran haji kita akan terbimbing. Sehingga dengan demikian, semua orang yang melaksanakan ibadah haji tentunya kemakruran menjadi tujuan utama. Karena puncak dari haji itu tidak ada lain adalah al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaan illal jannah. Orang yang melaksanakan ibadah haji tujuannya tidak ada lain adalah mencari ridhanya Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang melaksanakan itu maka gantinya Allah akan menyiapkan surga kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, "Ayyul mabrur ya Rasulullah?" Apa ciri-cirinya haji yang mabrur ya Rasulullah? Rasulullah menjawab bahwa ciri-cirinya mabrur yang pertama adalah tibul kalam. Kemudian yang kedua wa it'amut ta'am. Wah, ciri-ciri ibadah haji yang mabrur yang pertama tibul kalam. Orang yang telah melaksanakan ibadah haji, perkataannya menjadi perkataan yang baik. Kata-katanya menyimpan kebaikan. Ia tidak berkata kecuali sesuatu yang benar. Tibul kalam itu adalah ciri orang yang hajinya mabrur. Yang kedua, wa it'amut ta'am. Ciri mabrur yang kedua adalah memiliki kepekaan sosial yang tinggi, membantu saudara-saudaranya yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka itu adalah ciri haji yang mabrur. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita semua bersama, orang yang telah melaksanakan ibadah haji, apakah telah memiliki dua ciri itu atau tidak? Kalau mereka memiliki dua ciri itu, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah ketika ditanya oleh para sahabat, maka orang itu adalah termasuk hajinya yang mabrur. Itulah para hadirin jemaah salat Jumat yang berbahagia yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan yang penuh barokah ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli